Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Rahman Rahimin, alhamdulillah birahmatikal wasi'ah wa afina wa afwana wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina warga'ana. Alhamdulillah, kembali kita mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim di pagi ini karena bisa melanjutkan tugas kita hari ini. Di samping sholat fardu berjamaah, tugas belajar itu wajib. Tugas belajar wajib, mengajar wajib. Orang tidak tahu dia mesti belajar. Orang yang tahu mesti mengajar. Kalau dia tahu dia tidak mengajarnya, nanti kasus besar di hadapan Allah. Dia tidak tahu, dia diam saja, lagi besar kasusnya. Dua-dua salah. Yang tak tahu mesti belajar. Yang pandai mesti mengajar. Alhamdulillah. Kemarin sorotan kita tentang tazkirah. Malam kemarin tentang pentingnya taubat dalam bulan Ramadan. Sebulan kita beribadat kepada Allah. Sebulan kita ke masjid. Subhanallah. Patutnya berubah. Bulan Ramadan itu bulan perubahan. Bulan taubat. Kemarin kita dah terangkan arti taubat. Taubat kembali ke jalan yang betul. 11 bulan kita tidak ke masjid. Yang tak ke masjid lah ya. Kemudian dia ke masjid. Nanti sudah Ramadan tak ke masjid lagi. Ramadannya kegagalannya tinggi itu. Di Ramadan dia tidak baca Quran dulu. Yang dulunya patutnya dia baca Qurannya. Bila tiba Ramadan patutnya dia berjinak-jinak dengan Quran. Kita dah bilang satu ayat Quran dibaca di rumah Allah, terutama di pagi hari, nilainya lebih besar dari satu ekor unta besar gemuk. Yang nilai satu ekor unta besar gemuk itu sekarang kalau dinaikkan dengan rupiah Indonesia, dengan harga yang ada di pasaran unta di internet, dengan tukaran uang rupiah dengan rial Saudi, seekor unta besar gemuk lebih hebat, lebih mahal pada 200 unit Fortuner model baru yang termahal. Anda mau kita baca Quran, berarti tidak bertobat lagi. Orang yang dulu dia belum baca Quran, tiba Ramadan tak baca Quran juga, berarti kasusnya berat. Ya? Mengadulah kepada Allah, ya Allah, kenapa aku ini tak mau baca Quran, ya Allah. Kalau aku tak baca Quran, istriku juga tidak. Kalau aku dan istri baca Quran, anak-anak pun hanyut, ya Allah. Apalah jadikannya kami ini. Nah, subhanallah. Nah, tadi malam kita dah kemukakan beberapa kisah orang bertobat. Kalau ingin bertobat, kita mesti banyak bercermin diri, introspeksi dari kisah-kisah salihin. Nah, dalam Islam ini ada sumbernya Al-Quran. Quran mesti ada dalam hati. Walaupun tidak semuanya. Berapa aja? Berapa ayat yang ada? Hadis mesti tahu. Walaupun tidak banyak. Kita dah bilang, paling kurang di rumah mesti ada hadis Riyadhus Shalihin. Karya Imam Nawawi sudah banyak terjemahnya. Ataupun yang paling di bawahnya lagi 40 hadis. Subhanallah. Kemudian hikmah. Ada Quran, ada hadis, ada kata-kata hikmah. Dengan kata-kata hikmah, Pak, kalau Pak pelajari, Bapak bisa berubah.
Dengan baca hadis bisa berubah. Dengan baca Quran memang bisa berubah. Yang keempat, kisah. Kisah salihin. Kisah salihin ini perjalanan orang yang dipimpin Allah jalan hidupnya. Dituntun Allah jalan hidupnya. Subhanallah. Kemarin kisah kita tentang orang yang kerjanya menggali kubur. Akhirnya seorang ulama yang terkenal dan melahirkan ulama. Kerjanya menggali kubur. Subhanallah. Subhanallah. Ini pagi ini kita lanjutkan kisah salihin. Kisah seorang bapak. Di zaman Al-Fudail bin Iyad. Bila disebut Al-Imam Fudail bin Iyad, karena banyaknya dia dibicarakan, patutnya Bapak dengar tuh. Nanti Bapak pulang ke rumah, tengoklah, cari di internet, kata-kata mutiara Fudail bin Iyad. Saya waktu di Brunei pernah ceramah tentang Fudail bin Iyad. Hampir 100 episode. Bisa Bapak lihat di internet. Cari saja. Fudail bin Iyad, Ahmad Asri Lubis, YouTube. Mesti jumpa. Lebih 100. Kalau dikumpulkan semua lebih 100 episode tentang Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini sendiri, dia asalnya orang jahat. Asalnya orang jahat ya. Kerjanya merampok. Kata orang Malaysia merompak. Sana merompak, di sini merampok. Perampok di tengah jalan. Ditakuti. Terkenal. Suatu ketika dia terdengar ayat Quran dibaca surah Al-Hadid. Itulah membuat dia bertobat. Ayat ini patut Bapak baca ini. Ayat 16 surah Al-Hadid halaman 539. Halaman 539. Perhatikanlah, inilah membuat Fudail bin Iyad bertobat, akhirnya jadi ulama besar. Sebelumnya dia pencuri, perompak, penyamun. Penyamun di, kata orang Sumbar, di Pesawangan. Orang Mendeling tahu enggak Pesawangan ini apa? Tempat yang rawan. Menyamunlah dia. Satu hari dia terdengar ayat dibaca, ayat 16 surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اللهم إنا نعوذ بك من الفسق والفاسقين. Ayat ini maksudnya alam ya'ni lillazina amanu, belum tibakah lagi masanya, belum masukkan lagi waktunya bagi orang beriman untuk hatinya tunduk kepada Allah, khusyuk menyembah Allah, khusyuk membaca Al-Quran, dan kebenaran yang ada dalam Quran. Artinya, bila lagi mau berubah, Pak? Bila lagi ingin semakin baik? Umur berjalan, kubur makin dekat. Bila lagi makin baik? Kapan lagi berubah? Fatala alaihimul amad. Ada orang yang selalu menunda, menangguh. Faqasat qulubuhum. Akhirnya hatinya keras. Yang selalu menunda, melama-lamakan, menangguh. Itu membuatkan hati jadi keras dalam ayat ini. Wa katsirun minhum fasiqun. Bahkan kebanyakan mereka akan terjerumus dalam lembah kefasikan, kemaksiatan. Lantaran menunda. Didengarnya ayat ini dibaca. Padahal dia seorang penyamun, pencuri. Oh ya Allah, sekaranglah aku akan berubah. Terus pergi ke masjid.
Terus cari orang alim. Belajar. Terkenal sebagai seorang ulama yang top. Yang asalnya pencuri perompak penyamun. Itu Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad terlihat seorang ayah. Seorang jemaah lah. Dulu sudah pernah diceritakan cerita ini. Tapi diceritakan lagi karena ada kaitannya dengan tobat. Topik kita masih tobat lagi Pak ya. Kita menggaris bawahi tazkirah sesudah maghrib 2 malam kemarin. Kalau tadi malam tentang salat. Belum diusik lagi, belum disentuh lagi. Sekarang tentang tobat. Jadi Fudail terlihat seorang jemaah. Pak, ya. Umur Bapak berapa sekarang Pak? Umur saya sudah 60. 60 Pak? Iya. Berarti tidak lama lagi tuh Pak. Pintu kubur sudah dekat Pak. Apa kata si bapak yang ditanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi dia itu tidak serupa dengan inna lillahi kita Pak. Orang beriman itu inna lillahnya penggunanya luas. Kenapa dia berinna lillah? Dan inna lillah itu namanya dalam Islam istirja namanya Pak. Bapak sering mendengar, sering menyebut innalillah. Tapi penggunaan innalillah di kita itu hanya waktu orang meninggal saja. Itu tidak sampai 1/1000 penggunaannya Pak. Menggunakan innalillah itu, kalau kita tak datang semang sungguh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita telat terlambat sedikit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita lupa menjaga lidah. Lalu kita terkeluar kata-kata yang melukai hati orang. Ribah, mengumpat, menggunjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terlihat yang haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bila ditanya tentang usianya, dia tidak ingat yang pintu kubur sudah dekat. Umur sudah 60. Pak, tidak lama lagi itu Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya inna lillah dari hati yang insaf, yang sadar akan kelalaiannya dan ingin kembali kepada Allah, lalu dibacanya lah inna. Artinya dia ditimpa musibah yang berat. Apa nama musibahnya? Lalai. Rumah dekat dengan masjid tapi masjid tidak didatangi, itu musibah berat. Azan berkumandang 4 kali sehari semalam, 1 tidak dipenuhi. Berat. Bodi masih sehat, segar bugar. Hati hancur, sakit, menderita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran tidak dipegang di bulan Ramadan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Jadi bapak tadi beristirja. Apa itu istirja? Membaca innalillah. Kalau baca alhamdulillah, bertahmid. Kalau baca bismillah, berbasmalah. Kalau astaghfirullahaladzim, istighfar. La hawla wa la quwwata illa billah, hauqalah namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-ta'awuz namanya, atau isti'adzah. Innalillah namanya istirja. Lalu Imam Fudail tadi, Pak, bagus Bapak sebut innalillah tuh. Bila saya tanya Bapak tentang usia Bapak bilang 60, dan saya ingatkan bahwa pintu kubur sudah dekat, lalu Bapak berinnalillah, beristirja, bagus itu Pak. Coba orang ditanya, tidak kan ada berapa umur Pak? 60. Berarti tidak lama gitu Pak. Coba, apa responnya? Mungkin jangan-jangan negatif responnya. Apa kau urus aku katanya. Itu iblis tuh. Orang yang dalamnya iblis kalau diingatkan dia marah. Orang yang dalamnya malaikat bila diingatkan dia terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Jazakallahu khairan.
Bapak sebut innalillah, bagus itu Pak. Tapi ya, apa maksudnya innalillah itu? Ditanya lagi oleh ulama tadi. Bapak bilang innalillah, waktu Bapak terdesak, takut, menyesal, dia baca innalillah karena dia takut kepada Allah. Selama ini hatinya lalai, pintu kubur sudah dekat. Dia menyesal. Dia tertimpa musibah. Ini musibah Pak. Musibah itu usia sudah lanjut, pintu kubur sudah dekat, tapi hidup lalai. Masih memegang media dosa. Belum lagi memegang media jannah, media surga, Al-Quran Al-Karim. Bagus Bapak baca innalillah, tapi apa maksudnya? Bapak tadi terdiam sejenak. Ingin menjawab, macam ada hambatan dari dalam. Bak kata orang Sumbar, terasa lai tidak kakatuan. Ada terasa tapi tidak terungkapkan. Lalu ditolong oleh Fudail. Maksud innalillah itu Pak, innalillah, kita ini milik Allah. Yang ngasih nyawa Bapak Allah, yang ngasih tenaga Allah, yang ngasih hidup Allah, ngasih oksigen Allah, yang ngasih air Allah. Bumi Allah. Matahari Allah punya. Siang malam Allah menentukan. Sehat sakit dari Allah. Sengsara dan bahagia dari Allah. Innalillah, kita ini milik Allah. Kita ini di bawah pengawasan Allah dan aturan Allah. Karena kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, tiba saatnya kita akan diambil oleh pemilik. Itu artinya, innalillah, kita ini milik Allah. Bumi, langit milik Allah dan segala isinya. Itu yang kita bilang, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki alam ini semuanya, yang mengaturnya, yang mengurusnya. Dan kata ulama tadi, bila kita kembali kepada Allah, singgah di alam barzah dalam kubur, kemudian akan menghadap Allah di hari pembalasan. Di sana akan ditanyanya satu-satu. Setiap hembusan napas Bapak ditanyanya. Nikmat akan ditanyanya. Lembaran hidup akan dibuka. 60 tahun, 65 tahun. Oh, apa yang kubuat 60 nih, 65 tahun nih. Akan dibentangkan, akan dibuka di sana. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ada ayat dalam surah Al-Isra. Nanti pulang ke rumah tengok Pak ya. Nah. Tengok. Nanti dari kemudian kita akan kasih kitab catatan apa yang kita buat. Kemudian ini halaman 283 ayat 14. Iqra kitabak. Read your book please. Menghadap orang yang bawa buku. Ada pembaca buku. Bacalah kitab Bapak itu. Ayat Quran Pak ya. Berapa kali azan tidak dipenuhi akan dilihat di sana. Badan sehat, rumah Allah dekat. Allah memanggil, Allah yang mengasih dia nyawa, yang mengasih dia hidup, yang mengasih dia akal. Dipanggilnya ke rumahnya, tidak disahut. Berat kasusnya itu Pak. Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Engkau pandai menilainya. Yang membuat kau. Apa yang tertera dalam buku itu sedang kau buat. Bukan orang lain buat. Bukan ada ditambah. Oh yang tak dia buat, dibuat. Yang dia buat tak dibuat. Tidak ada. Jadi kata Fudail kepada orang yang customernya tadi, jemaah tadi, waktu kita menghadap Allah,
Kita akan ditanya Allah tentang perjalanan hidup. Maka Allah kasih Ramadan ini untuk memadam, menghapus kasus-kasus yang tak baik selama ini, Pak. Dikasihnya sebulan, setahun untuk menghapus, memadam. Tapi tidak terhapus. Bulan Ramadan, bulan tobat, tidak tobat ya. Itu dia lagi. Sesalah dia lah. Ramadannya Ramadanan saja. Dalam hadis, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan keyakinan dan dengan ingin mencari nilai terbaik, terhapus dosa terdahulu. 60 tahun bersih dengan tiba Ramadan ini. Itu maka Allah mengasihi Ramadan supaya dosa kita hanyut. Nanti tidak ada dalam catatan lagi, tidak bersih. Tapi tidak tobat ya. Itu bagi orang yang tobat. Bahkan dalam ayat 70 surah Furqan, di dekat catatan dosa tadi, setelah dipadam dosanya dimasukkan pahala gantinya. Bukan saja dihapus, diisi dengan yang baik. Ayat 70 surah Furqan. Itu perlunya berbincang Pak ya. Perlu pelajari Al-Quran, jangan buta Al-Quran. Nah, halaman 366. Jadi bila jemaah tadi semakin terdesak, dia semakin terdesak aja. Tadi ditanya tengah usianya, tanya tentang umurnya dia takut. Sekarang dibilang oleh Fudail, lembaran Bapak itu tertulis di sisi Allah, nanti Bapak akan bertanggung jawab kan. Wah, susah itu katanya. Apalagi solusinya? Apa jalan keluarnya? Kalau bahasa Arabnya, manhila. Oh, kalau Bapak ingin mencari solusi, senang. Nah, dengan Allah ini kalau kita cari solusi, senang. Yang susah, tidak mau cari solusi. Diajar lari. Kata orang Sumbar, wah angko bak kucing jaga galah kucingnya. Tahu bahasa Minang? Kucing jatuh ke kolam jaga galah. Kucingnya memukulnya. Padahal supaya dia menyelamatkan dirinya. Ramai manusia yang bila dikasih ceramah, lari. Bak kucing jaga galah. Surah Minang. Surah Minang ini banyak hadisnya. Wah, mbak kucing ada dia galah kucing. Kucing jatuh ke kolam, dikasih galah supaya dia memanjat, menyelamatkan dirinya. Pikirnya memukulnya. Diajar dia dikasih hadis Quran. Negatif sambutannya. Mbak kucing ada dia galah. Subhanallah. Lalu, apalagi solusinya kata orang kaya tadi. Tebang-tebang tadi. Senang sekali kata Fudail. Nah, inilah yang perlu sama kita Pak. Yang perlu sekarang kata Fudail kepada Bapak itu, Bapak perbaiki lembaran Bapak hari ini, besok dan lusa. Lembaran yang lalu itu Allah memperbaikinya. Tidak kerja Bapak lagi tuh. Bapak sudah bertobat, kasus sudah ditutup, sekarang mulai lembaran baru, lembaran yang bersih. Tidak dikira lagi, ini ayatnya ayat 70 surah Furqan. Orang yang sudah bertobat dan beramal saleh, dosanya akan dihapuskan. Di lembaran dosa akan diisi pahala. Subhanallah. Ayat 70, halaman 366. Inilah untuk kita. Kisah orang bertobat, ulama tersohor yang membimbing orang yang lengah dan lalai. Rata-rata manusia ini lengah dan lalai. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.